Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu syukur kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya di malam yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kehidupan dan kesempatan untuk hadir memenuhi dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal mulia dan baik oleh masyarakat Arab sejak beliau kecil, sejak beliau muda, sejak beliau remaja. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau sudah mempersatukan bangsa-bangsa Arab di kala itu tatkala bertikai. Artinya baginda Nabi di usia muda sudah dianggap sebagai mediator konflik dalam masyarakat. Begitu bijak dan hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan usia muda beliau sudah menggunakannya untuk melatih diri dan juga menjadi pribadi yang jujur pada saat beliau berdagang. Karena kemuliaannya sejak remaja sudah dikenal jujur, sudah dikenal mulia, sudah dikenal dengan siddiq, maka beliau hingga digelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Artinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, semua bangsa Arab simpatik kepada Nabi. Semua bangsa Arab empati kepada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Bahkan diakui kehebatannya, diakui kemuliaannya, diakui kejujurannya oleh semua bangsa Arab. Akan tetapi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, disitulah mulai muncul tantangan-tantangannya.
Ada sebagian orang padahal mereka sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka puji Rasul, mereka agung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala Rasulullah diangkat menjadi Rasul, pada saat itulah muncul orang-orang yang dulunya simpati kepadanya menjadi orang-orang yang menolak keberadaannya. Yang sebelumnya cinta kepadanya, pada saat diangkat menjadi Rasul malah menjadi orang benci kepadanya. Bahkan ada yang menyatakan beliau gila, disebut dalam Al-Quran. Wa innaka la majnun, disebut dalam ayat-ayat. Baginda Nabi juga disebut oleh orang-orang jahiliyah tempo dulu ahli sihir, gila. Ucapan-ucapan ini bukan hanya diucapkan oleh orang-orang tempo dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah diucapkan oleh orang-orang yang menolak para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh dicap bodoh, Nabi Nuh dicap gila oleh orang-orang yang tidak setuju dengannya, oleh orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah semua tuduhan itu. Tuduhan orang jahiliyah kepada Rasulullah gila dibantah oleh Allah. Tuduhan bahawa Rasulullah itu tukang sihir dibantah oleh Allah. Semua tuduhan-tuduhan buruk, tuduhan-tuduhan tercela, tuduhan-tuduhan fitnah kepada Rasulullah, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ayat-ayatnya. Di antaranya adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh pada dirimu hai Muhammad ada akhlak yang amat agung, ada pribadi yang amat luhur, ada budi pekerti yang amat mulia. Pada saat Allah Subhanahu wa taala sebelum muncul ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dijelaskan sebelumnya nun wal qalami wa ma yasturun. Itu semua di antara tuduhan-tuduhan orang-orang kafir tempo dulu kepada Rasulullah. Dianggap Rasul itu gila, tapi Allah mengatakan engkau tidak gila hai Muhammad. Pada dirimu itu ada akhlak yang amat agung, yang amat hebat, yang nilai akhlaknya di atas rata-rata, akhlaknya di atas manusia pada umumnya, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hebat adalah pengakuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Artinya apa yang diperintahkan Al-Quran dilaksanakan oleh Nabi, apa yang dilarang Al-Quran ditinggalkan oleh Nabi. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Aisyah istrinya bahwa akhlaknya seperti Al-Quran, berarti apa saja yang ada dalam kandungan Al-Quran dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran isinya adalah seluruh aspek kehidupan manusia. Tentang politik ada dalam Al-Quran, tentang ekonomi ada dalam Al-Quran, tentang pendidikan ada dalam Al-Quran, tentang keluarga ada dalam Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli di segala bidang. Beliau dalam peperangan menjadi panglima, di rumahnya mampu menjaga, merawat istri dan anaknya. Dia bisa membangun pergaulan, bisa membangun interaksi dengan pedagang-pedagang, bahkan dengan musuh-musuhnya sekalipun. Bagaimana tidak hebat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menjadi contoh, beliau menjadi contoh bagi siapapun, apapun profesi kita. Kenapa? Karena semuanya sudah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita sebagai kepala keluarga, Rasulullah contoh dan teladannya. Sebagai kepala pemerintahan, Rasulullah contoh teladannya. Kita sebagai anak muda, Rasulullah sebagai contoh teladannya. Kita sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai contoh teladannya. Ahli politik, Rasulullah contoh teladannya. Pedagang, politikus, wirausahawan dan seterusnya, Rasulullah ini menjadi contoh dalam seluruh aspek kehidupan karena akhlaknya, perilakunya seperti Al-Quran. Gambaran Al-Quran berjalan pada diri Nabi SAW. Kan lagi tanya BBU tapu tak kaya je. Kadang-kadang ditanya masalah politik je, ekonomi kan nampum. Kadang ditanya soal ekonomi, mumpum masalah politik kenapa? Mumpum masalah politik, mumpum masalah ekonomi, hana mumpum masalah hukum. Artinya sangat terbatas kita ini. Hanya ahli di segala bidang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di mana saja posisinya, beliau mampu melakukannya. Cuman atranya minta pedua debat tanya lewetnya. Dia pedua bertanya. Tanya ahli di segala bidang, tapi seakan-akan menguasai segala bidang. Guru matematika, kan matematika saja yang ngajar kan, populain mengajar. Padahal ahlinya matematika. Guru olahraga, kadang-kadang kan olahraga mentang you mengajar matematika, you mengajar kembangan ni. Artinya itu hanya cocok, tidak sesuai pada tempat kemampuan kita. Kata orang, tidak the right man of the right place. Tidak menempatkan sesuatu manusia keahlian pada tempat dan posisinya. Tidak wada' syai' fil makan, hanya kepeduk sesuatu sesuai dengan keahlian. Tunggulah kehancuran, kata Nabi. Bila seandainya satu tempat, satu pekerjaan, satu posisi diisi oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Karena memang tidak menguasai kita semuanya, hanya paham di bagian-bagian tertentu saja. Tak peduli urung barang apa ni dah. Guru olahraga dia mengajar matematika, guru matematika tak peduli apa perhubungan ni dah. Guru dah you kerjakan tu, urung kerjakan tu, dah you mengajar. Pokoknya balik-balik. Guru tak pegang ke sapam, tak pam dah you je ke guru dia. Karena jadi guru, padahal kalau mau jadi guru harus sekolah guru kah? Logikanya kan begitu. Saya mau jadi guru, harus sekolah guru. Ditanyakan, dum tho je ke guru, tai ke hawa je guru, je juga guru, hana ahli. Kalau orang-orang dulu, orang-orang Aceh tempoh dulu, dia mengatakan bahawa mestinya kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Yang utuh dayu cumuli, yang lise dayu kemira, yang bu'a dayu kumumit, yang maghrib dayu memita, yang malim dayu buat kitab, yang bangsat dayu rabi kuda, yang bijak, yang bagah dayu semujak, yang bijak dayu bagah apa. Gimana gatu lu Aceh? Yang tengki dayu paju bohme, yang sana dayu uruk lampaya, yang batu-batu dayu masak minyak, yang cirit-cirit anak dayu duk babine guha. Artikan semua kan posisinya coba diatur begitu rupa. Artinya dalam pandangan masyarakat Aceh, orang bangsat sekalipun harus dimanfaatkan, walaupun pekerjaannya rabe kuda. Tapi tidak boleh dia diabaikan. Mesti punya posisi sesuai dengan kemampuannya. Urang buah seit magrak mengebut pi badan ke mengejar pi. Ayo jaga pade mentang. Dade pade berjalan, ayo jaga. Memangnya mengerak badan teh buah kerja. Karena urang menang bawa seit BS mah. Urang bawa seit nyandai hukum umum bagaya. Urang yang hanapang dayu kerja. Ini yang mestinya ada di negeri ini. Nyokon ni danyo. Inang ro danyo aneh, bin unik.
Mesti je ke presiden. Kan pernah keahlian. Tak nyokot. Berang tak tahu je. Yang penting nak tahu pilih. Mesti lum. Jujit. Yang penting nak tahu pilih. Jadi tanya hana ada oleh. Yang je ke gubernur, yang je ke bupati, dum tahu je. Karena di era demokrasi. Tahu yang dah pilih. Mesti le urung bangai lah kampung. Kakak urung bangai je pak. One man, one food. Satu orang, satu suara. Menyoleh urung bangai, ke urung bangai. Menyoleh apa yang sampai lah kampung. Kakak apa yang sampai je ke kecil kampung. Tela tunggu lah kampungnya. Kakak tunggu-tunggu. Begitu juga tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara, bangsa sekalipun. Berapa banyak orang Islam di Indonesia ini? 87%. Mestinya yang menguasai ekonomi orang Islam, yang menguasai politik orang Islam, kan itu logikanya. Yang menguasai tanah-tanah yang ada di Indonesia ini orang Islam. Yang mengatur pemimpin-pemimpin kita mestinya orang Islam. Sinetron-sinetron yang ada di televisi mestinya sinetron-sinetron Islam. Kenapa? Karena 87% orang Islam, 87% yang nonton TV orang Islam. Mestinya yang paling banyak subscriber itu adalah YouTube yang ada hubungan dengan Islam, kan begitu logikanya. Tebak 87% orang Islam. Ni ada kalau YouTube ya soji dalam jina ceramah 200 subscriber. 200. Nyampi kali tak bagikan kuno kudih hana totoh kata tik lang group bena group apa madum terjulak kena dalamnya. Tetap 200 hana ditun 3 bro tino mestinya kau orang Islam, hai orang Islam. 87% orang Islam dari angka sensus penduduk 2020 kemarin 273 juta jiwa. Namanya 87% dari 270 juta jiwa. Apa dindra orang Islam? 200 juta lebih. Mestinya subscriber YouTube ini 200 juta lebih. Tapi 200 hanya televisi kita itu hanya diperalat saja Islam. Hanya diperalat saja. Yang buat kadang-kadang bukan orang Islam. Sutradaranya kadang bukan orang Islam. Tapi ceritanya seakan-akan cerita orang Islam. Pemainnya, aktornya non-Muslim. Nanti pakai jilbab. Badipi pakai jilbab. Yang betul-betul Islam, hai pertama lah dipi. Yang mereka yang betul-betul Islam aja pertama lah dipi supaya hanale buka-buka jilbab memang kayak pakai jilbab. Itu persoalannya. Bahkan simbol-simbol Islam dipakai oleh orang, dimanfaatkan untuk dirusak citranya. Tukang bubur naik haji. Lahir orang-orang seperti Haji Muhyiddin tempoh dulu itu. 7 ke kerja wajib pakai urus lah kampung tiuro. Sehingga ulah ke, hai putra raja wajib epai engka 7 ke kerja pakai. Padahal malam belum. Begitu dirusak. Dulu ada judulnya Islam KTP. Judul sinetron Islam KTP. Nak ustaz back paper lu. Hana ada pokoknya bagian Islam mandu. Kan jadi dah dengar Kristen KTP, jadi dengan sinetron mana? Jadi memang bahaya itu. Sebagai orang Islam mestinya itu yang disadarinya. Saya sering sampaikan bahwa dalam dunia televisi waktu terbaik itu mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jam 7 malam sampai jam 9 malam dalam dunia pertelevisian itu waktu terbaik. Artinya waktu paling banyak orang menonton televisi. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Waktu terbanyak orang nonton TV sehingga iklan jam 7 malam sampai jam 9 malam itu mahal harganya. Masuk iklan pada jam tersebut mahal sekali harganya. Karena mahal harganya yang masuk iklan, maka program-program televisi yang jam 7 malam sampai jam 9 malam adalah yang paling tinggi ratingnya. Karena tinggi ratingnya, tinggi pula biaya iklannya.
Sekarang kita cek televisi kita itu, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, apa program yang ditawarkan televisi? Una pengajian Ustaz Abdul Samad, pukul 7 malam sampai pukul 10 malam. Una pengajian atau kajian keilmuan, pukul 7 malam sampai pukul 10 malam. Hana pasti isinya goyangan, sinetron, kan nyata je. Itu artinya selera umat Islam 87% yang katanya. Sehingga yang menonton mendung. Pengajian tidak menjadi bagian daripada sesuatu yang senang ditonton, sehingga pengajian ibu debat di people malam. Yang nonton tu, yang keperti temantung yang nonton yang anak malam. Kan saya nonton boleh malam, saya nonton. Tanya dah pada tahajud, dah semayang kalau ada nonton TV. Boleh malam 1 jam penuh, jam 3 malam. Yang pertiawanya anda nonton temantung, hantu, kuntilanak, yang berdi pampir, yang pertiawanya anda nonton. Tanya dia kata tengok dia anda nonton. Itu yang jadi persoalan kita. Maka setiap datang bulan Rabiul Awal selalu diulang-ulang kisah Nabi SAW agar kita termotivasi, terus berusaha untuk berakhlak seperti Al-Quran laksana Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW kalau dipanggil orang, dipanggil keluarganya, dipanggil oleh sahabatnya, beliau menjawab dengan kalimat labbaik, aku akan penuhi panggilanmu. Coba, dipanggil keluarganya, dipanggil istrinya, dipanggil sahabatnya, dipanggil kawan-kawannya, jawaban Nabi labbaik, aku akan penuhi panggilanmu. Begitu jawaban. Kau nak tanya, ihoi lagi, hanam tak ubi. Bahkan yang lebih hebat lagi, Anas, salah seorang sahabat Nabi, Anas namanya, katanya, saya hidup bersama Nabi 10 tahun. Saya selama hidup bersama Nabi 10 tahun, Rasulullah enggak pernah mengatakan kalimat-kalimat negatif kepada saya, misalkan alah, kalimat-kalimat yang mendiskreditkan, mendiskriminasikan. Alah, anda pernah ke mana? Alah, atau ush, atau bahasa-bahasa yang lain. Kalimat-kalimat yang sederhana itu, yang kadang sering keluar dari lisan kita, enggak pernah keluar dari lisan Nabi. Tiplo tonu dia. Bahkan kalau kata Anas, kalau seandainya aku yang harusnya sesuatu itu harus kulakukan, tapi tidak kulakukan, Rasulullah itu enggak akan bertanya, kenapa kamu enggak melakukan itu? Kalau seandainya ada sesuatu yang harusnya tidak kulakukan, tapi malah kulakukan, Rasul itu juga enggak pernah mengatakan, kenapa kau tidak melakukan itu? Kenapa kau melakukan itu? Tidak dihardi. Punya pupunya Iron, punya pupunya hanamu. Tidak ada kalimat itu. Nyamban Nabi SAW. Maka dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mestinya mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Mampu kita terjemahkan dalam kehidupan keluarga kita. Ulang Rasulullah ke rumah, ditanya sama keluarganya, apakah ada lauk di rumah? Enggak ada. Ya enggak ada. Ya udah, apa yang ada? Apakah ada makanan di rumah? Ditanya oleh Rasul kepada keluarganya, enggak ada makanan. Ya udah, saya niat puasa aja. Nyampan tingkat. Kami tanya poh 2 euro tawa rumah hanai dagun boleh per rumah gimana jadi ya. Tapi Nabi mesti pun nabu rumah punya bahasa tanya, mana kakak kunyit puasa aku deh. Begitu simple. Murut tanya tapi pada bobot mati deh. Nabu rumah kakak hana kakak. Kan pernah saya kisahkan bahwa ketika Rasulullah mau makan, ditanya kepada istrinya, kepada keluarganya, apakah ada lauk saya mau makan? Kata istrinya, tidak ada. Yang ada al-khallu, cuka yang ada.
Ya udah, bawa aja cuka ke sini. Lalu diambil oleh Nabi, dikatakan ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu, lauk paling enak itu cuka, lauk paling enak itu cuka. Artinya tidak ada makanan, tidak ada lauk, tidak ada makanan yang disenanginya ketika ada makanan yang lain, itu pun menjadi disenanginya. Kalau kita tanya, mesti tanya Hawa tak tham ke urang, tawa rumah hana tham ke urangnya. Tak tanya apa rumah na tham ke urang. Rumah hana abang yana tham tunti. Nyan pu takun ni tanya tham tuntinya hai dia. Mampu takun bahawa kuah paling mangat atau temon bu paling mangat tham tunti. Takun tanya padahnya ya adrah dia. Tapi Nabi memberi contoh untuk itu. Maka menjadi teladan bagi siapa saja, bagi setiap orang, mampu mengubah manusia. Coba 23 tahun jahiliyah bisa diubah, Madinah bisa menjadi Madinah yang dulu Yasrib. Dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Madinah itu kan madani, kota yang berperadaban. Madinah Al-Munawwarah, berperadaban, cahaya keimanan. Nyan berperadaban Madinah, madani. Bukan hanya sekedar simbol, bukan simbol. Bukan lagi mesti lagi bak tanya, itu Serambi Mekah. Pun ada jaga Mekahnya dia. Dia kadang ada jaga Mekahnya, yang ada jaga Serambi tu kaya dia Mekah. Oh iya aku deh. Ana ada urusan masalah Mekahnya. Ya, bukan hanya sekedar simbol. Kalau simbol kan semua daerah ada. Nah, kota cahaya. Ini macam ini. Dia kalau melampu dan kota cahaya. Semua ada simbol-simbolnya. Mestinya bukan hanya sekedar simbol yang ditempel di tugu-tugu. Tapi bagaimana diimplementasikan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya simbol, tapi dari Yasrib menjadi Madinah. Makkah dulu yang jahiliyah menjadi Islamiyah, jadi orang yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun. Tingkat dalam teori evolusinya tingkat 20 tahunnya. Walaupun dah pergi tanya, trip 20 trip menurut tanya, tapi dalam teori perubahan nyan bagah 20 tahunnya. Dalam teori revolusi nyan cepat 23 tahun itu cepat, waktu yang cepat. Coba lihat Nabi Allah Nuh alaihi salam, si kurun ngerdoh memang pelotong dakwah. Padahal dia pengikut 80 orang tak 80 orang, si kurun ngerdoh memang pelotong. Menyana orang pakai kula tergertuh memang pelotong kau mui kula. Ti tua 80 orang tak nyan tak dalam tu kurun pelotong kait tu kula yan. Ana soja ali. Ayam tu bayangkan metong. Padin tu kai kula nyo, ti kurun tu memang pelotong kata bangun tunggu. Ti tua padin ka mulai pun tak pedang sampai noh 80 orang tak. Nyambe lah dan pegah kuntung muka modal na ewo, gudung-gudung perle. Tapi berjuang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bukan soal jumlahnya berapa yang beriman, ikut perintah Allah disuruh berdakwah, beliau berdakwah. Tapi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun menjadi hebat, bahkan ketika hijrah ke Madinah, ketika terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, ribuan orang Islam dari Madinah berangkat ke Mekah. Kamribe ya. Ketika hijrah hanya meribai gelam, tapi waktu gua oleh hijrah di Madinahnya luar biasa, bertahun 10 tahun. Waktu penaklukan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah, meribai uri dalam ka. Bahkan kon hanya di Madinah uri dalam, di Arab di Mekah kau uri dalam, sampai mereka takut. Orang-orang Mekah itu sampai takut Muhammad mau menaklukkan kota Mekah, lalu nanti kita kemana? Pasti kita akan dianiaya, kita akan dihina, kita akan diusir sebagaimana kita mengusir mereka dulu hijrah ke Madinah. Takut mereka itu, tapi apa yang terjadi? Tidak diusir. Ditaklukkan kota Mekah bukan dengan peperangan. Orang-orang Yahudi
Mereka beragama dengan agamanya. Orang-orang Nasrani beragama dengan agama dan keyakinan-keyakinannya. Masing-masing ada kabilahnya. Menghormati orang-orang yang lain agama. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mamnya tingkat dengan urung lain agama, tanya aman udip. Dia masa dengan tetama agama udipah tanya. Ditanya kadang-kadang benar lawinyo. Ngengop pah. Hai gop tu, urung non muslim ada, urung kafir. Ngurung kafir pah tanya. Ngorakan tu yang pertama itu lah hampah tanya. Mati kan kahana lipah. Memang dunia terbalik jika menai je. Dunia akan terbalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti direfleksikan. Sehingga orang Islam elok semawanya semakin berkualitas. Yang jadi pertanyaan bagi kita dulu, waktu ubu-ubu tanya masa. Waktu ubu-ubu tanya. Puna dikna orang jak masjid. Elok semawanya. Nah, mana kira-kira. Puditnya je cik, menjadiknya je cik, nak perubahan. Bubun tamah haji, tiro. Sehingga mati tanya untuk 20 letun ka punuh masjid. Baik sampai mengkurung tanya. Tiro, mengkurung. Ha, kamu kurung tunggunya, kamu meninggal. Makanya mestinya ketika ada orang meninggal, satu orang meninggal, 2 harus bertambah di masjid. 2 orang meninggal, 4 harus bertambah ke masjid. Nyolah dom kau mana ni tengok tiro mati urung, tiro gaduh dari masjid. Pujud karena yang jauh masjid urung mati. Ya, ini kan satu gambaran penting sebagai upaya refleksi. Yang Nabi SAW kita agung-agungkan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi bagaimana akhlak itu kita wujudkan, bagaimana kita perlakukan keluarga kita. Sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku paling baik kepada keluargaku. Tanya pada gekun urung God ikut keluarga. Nyan yang susah dah perempuan kata tanya yang lega mesti hai. Lakodo na God. Bija boleh perempuan tanya God, nyan berdika God. Punya tanya yang bangun si mandum God pakan. Tabah hana 20 tahun dah udip ngangon tu nyan. Dari 24 jam yang diciptakan Allah, paling 2 jam di tengah tak ngaji bak kedai kopi. Pasti God lah belum nak dapat kopi je nyan God lah. Tapi ngam perumah depa 18 je ngam perumah tak ngam perumah tak mana ngam perumah. Ada tanya yang legap. Naga lah koron. Baik sampai jauh lagi koron je. Hai bro, teman-teman bro. Mana tak jauh le bro? Oh malah kolong God dah. Saya belum pernah mendapatkan laki-laki seperti dia itu. Ya, berarti kahai. Perumah tanya pihak ada pengalaman mengkawin dengan orang lain sehingga hendak kita bandingkan. Maka jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertamang mestinya keteladanan Rasulullah pada diri kita sehingga menyokana teladan Rasul bak katanya mudah untuk dapurna anak katanya. Santri katanya, murid katanya, mahasiswa katanya, ngon-ngon katanya mudah. Sebab kena badanya, je tak ke mana hai, ka contoh lung menda umpa. Hai ka ikut lung menda umpa. Cuma tanya karena hana lagi nyan, menghantar je ke ka ikut lung, hantar je you. Takut salah. Susah. Nyo sekarang kita ini mau nyuruh anak-anak kita SD SMP tu idolalah Rasulullah, idola Rasulullah, irmah iya hege Abu Lahab. Mungkin cara nyambung idola Rasulullah, idola Rasulullah nyan dalam ceramah dia talab-talab tapi idola Rasulullah iya lagi Abu Lahab, abang lagi Fir'aun ni rumah. Memangnya tingkat-tingkatnya gimana cara ini contoh lagi Rasulullah kan susah karena ya ikalan iya hai tabe rumah. Watai kalian mak itu baru rumah, kalian ya. Gimana cara ini contoh?
Kalau hanahi tak kan? Saya berapa mahasiswa yang bagus-bagus keluarganya itu kadang sering saya tanya, kamu mau menikah? Mau. Bagaimana kriteria calonnya? Jawab, saya pengen Ustaz punya suami itu seperti ayah saya. Yang karena agak kaya. Miata andai dia ayah pancuri tujuh, hana mungkin dia kemenan. Hana mungkin dia kendilung galak kulako lagi ayah. Hana mungkin ya. Karena ayah God. Karena ayahnya itu menjadi teladan baginya, sehingga ayahnya itu dari sejumlah laki-laki yang dia kenal, ayahnya yang paling hebat. Sehingga waktu ada tanya nak rencana makawin nah, kipan kriteria? Lagi ayah aku nunggu. Maka tak minta lagi ayah haji. Begitu juga sebaliknya, bagaimana calon istrimu? Saya seperti ibu saya. Go akai malu maguan jarang. Kalau maguan aja. Kadang-kadang perumoh tanya, tak gua sanggung hi cagru. Anjing maguan na biasa nak purno. Nyo pe ada purno, tanya ko anu darah tanya lagi perumoh tanya ko purno mak-mak ke jamun. Wah sam keung rasa soto dia. Nyo dah tanya nyo soto buat sanggung. Hombang kamu jampu ini dalamnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita refleksikan dalam setiap peringatan, dalam setiap aktivitas. Belum datang bulan Rabiul Awal ya, yang orang memperingati Maulid ya, yang orang senang bahagia dengan datang Nabi. Bukan hanya sekedar gembira, gembira ada pebut sunnah Nabi, gembira ada pebut kibar amalan Nabi, senang ada pebut. Jadi kan hanya gembira dalam artian oh kamu lolam, kamu bukan itu. Maksudnya kiban cara tak implementasikan sehingga ada motivasi. Nya berusaha nak jujur nyoka jujur lom. Nya berusaha tua-tua teman-temannya ka anak amanah di ka amanah lom. Bong kemara-mara ka khianat nyoka amanah lom. Jadi diulang-ulang supaya tersadarkan diri kita ini, sehingga kita ini juga termasuk orang yang punya keteladanan, menjadi uswah bagi orang. Kita ayah menjadi uswah bagi istri, bagi anak, istri kepada suami, kepada anak, ustaz kepada jamaah. Kan benar ni? Guru kepada murid dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi media evaluasi bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.